Apa yang tercantum di dalam kitab Rontal Catur Vivala merupakan hal yang gampang diuraikan, namun berat dijalankan. Hanya mereka yang benar-benar bertekad bulat menuju aku yang akan melaksanakannya. Demikianlah, seperti Brahmin yang lain, San Ali melakukan latihan ruhani dengan ketat menuju Catur Vivala. Ia berpuasa selama berhari-hari. Seluruh waktunya dilewati dengan latihan meniadakan diri dan samadhi. Daging mulai menyusut dari pipinya. Kelopak matanya cekung. Rambut awut-awutan. Bayangan aneh mulai sering merasuki impiannya. Bahkan, di tengah terik matahari ia membiarkan tubuhnya terpanggang oleh kesakitan dan kehausan. Semuanya untuk menghilangkan keakuan di dalam dirinya. San Ali dibimbing langsung oleh Rishi Samsitauratah dalam melatih samadhi dan pengingkaran diri. Ia juga diajarkan bagaimana harus meniadakan diri dan berlatih menyatukan keakuan dirinya dengan alam sekitar, dengan pohon, kayu, batu, air, hewan, ikan, burung, bahkan awan. Dalam tempo singkat ia dapat mengingkari keakuan dirinya untuk menyatu dengan keakuan alam sekitarnya. Rishi Samsitauratah mengajarkan pula bagaimana seorang Brahmin tidur dengan mula-mula mengatur pernapasan dan menutup kelopak mata hingga berangsur-angsur seluruh jiwanya padam. Jika jiwa telah padam, begitu uraian Catur Vivala, maka orang akan tidur tanpa mimpi dan tanpa perasaan. Sebaliknya, orang yang tidak memahami ajaran itu akan terperangkap ke dalam cakrabawa, terseret oleh mimpi-mimpi dan igawan di dalam tidur. Mereka yang terperangkap ke dalam cakrabawa dengan sendirinya akan jatuh ke neraka. Berbagai latihan jiwa telah dilakukan San Ali, baik puasa, samadhi, memilih makanan dan minuman yang baik, tidur, hingga yoga. Dengan bimbingan langsung dari Rishi Samsitauratah, ia mengalami kemajuan pesat terutama dalam perjuangan meniadakan diri. Namun, ujung dari semua itu ia merasa betapa setelah keakuan dirinya mengembara ke berbagai perwujudan pada akhirnya akan kembali lagi pada keakuan diri. San Ali merasa pengembaraan jiwanya itu seperti pelarian diri yang tak diketahui ujungnya. Ia merasa seperti melanglang jagat untuk meninggalkan tubuhnya yang menyembunyikan aku, namun pelarian itu ternyata hanya sementara waktu. Ia merasa tidak menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. Ia tidak merasa telah beroleh pencerahan sejati. San Ali tidak sadar bahwa dengan menjalani hidup sebagai Brahmin yang begitu ketat melakukan latihan samadhi dan menolak diri, ia telah beroleh berbagai kekuatan. Ini baru diketahuinya ketika ia bersama sejumlah Brahmin muda mencari kayu di hutan. Saat itu, tanpa diketahui muncul seekor harimau besar yang kelaparan dan siap menerkam salah satu di antara mereka. Para Brahmin yang ketakutan jatuh bangun melarikan diri. San Ali sadar ia tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Ia memutuskan untuk memusatkan pikiran dan perasaannya. Menolak keakuan dirinya untuk bersembunyi di balik keakuan harimau. Dan, sebuah peristiwa adikodrati terjadi. Harimau itu mendadak tercengang dan kemudian merunduk seolah-olah mengikuti kehendak San Ali. Kemudian, seperti hewan jinak, dengan gerak lamban dia melangkah mendekat, lalu menggesek-gesekkan kepalanya ke tubuh San Ali. Sesudah itu, dia membalikkan badan dan pergi. Peristiwa menakjubkan itu dengan segera menyebar di asrama dan menimbulkan iri hati di antara Brahmin yang lebih lama bermukim tetapi belum memiliki kelebihan seperti San Ali. Dalam tempo singkat ada kasak kusuk yang menyatakan bahwa San Ali adalah telik sandi orang-orang Islam yang disusupkan ke asrama, dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan Pajajaran dari dalam. Peristiwa menakjubkan itu seolah-olah pamer kekuatan dan merupakan tantangan kepada Rishi Samsitauratah. Kasak kusuk terus bergulir. San Ali merasa betapa seluruh penghuni asrama seolah-olah mengamati segala gerak-geriknya dengan penuh curiga. Bagi San Ali, peristiwa di hutan itu justru telah menyadarkan dirinya bahwa apa yang selama ini dipelajarinya di asrama bukanlah tujuan akhir yang hendak dicapainya. Ia merasa bahwa jalan keselamatan menuju aku akan sulit dijangkau dengan cara yang selama ini dipelajarinya di asrama. Ia menangkap Sasmita bahwa apa yang dijalankannya dengan latihan-latihan ketat selama ini justru tidak sesuai dengan intisari maknawi dari kitab Rontal Catur Vivala. Tampaknya gejolak pikiran San Ali itu ditangkap oleh Rishi Samsitauratah.
Itu sebabnya, ketika ia menghadap, guru para Brahmin itu memberikan kitab Rontal Catur Vivala sambil berkata, "Ketahuilah, oh anak muda, bahwa asrama ini hanya persinggahanmu sementara menuju aku. Ada sesuatu di dalam dirimu yang tak gampang ditundukkan oleh sekadar latihan penolakan diri dan samadhi. Jalan yang engkau lintasi masih sangat panjang. Karena itu, oh anak muda, pergilah engkau mengikuti garis hidupmu seperti air mengikuti aliran sungai. Hanya, pesanku, janganlah engkau berbalik arah dan putus asa dalam mencapai tujuan." Ampun seribu ampun, oh Guru Agung, San Ali mengibah, hamba berharap dengan mengikuti jalan Brahmin melalui arahan kitab Catur Vivala maka kehausan jiwa hamba segera terobati, namun ternyata tidak. Semakin hamba berlatih semakin kuat kehausan itu mencekik hidup hamba. Jalan kebebasan memang rumit dan berliku-liku. Karena itu, oh anak muda, lihatlah para Brahmin di asrama ini. Mereka yang sudah berusia lanjut pun tidak dijamin meraih kebebasan sempurna. Lantaran itu, oh anak muda, pergilah ke muaramu. Ikuti liku-liku aliran yang membawamu ke samudera raya pembebasan. Semoga engkau dapat meraih tujuan yang mulia itu. Hamba mohon restu, oh Guru Agung, San Ali menghatur sembah. Pergilah menuju muaramu, oh jiwa yang dicekam rindu. Dengan hati dibakar kehausan akan pengetahuan sejati, San Ali meninggalkan asrama. Saat ia melangkahkan kaki meninggalkan pintu, beberapa Brahmin muda yang bersamanya sewaktu di hutan menghadang. Dengan berbagai rayuan mereka menginginkan San Ali bersedia tinggal lebih lama. "Jika engkau berkenan tinggal barang setahun di sini, kami yakin engkau akan bisa belajar terbang ke angkasa, berjalan di atas air, kebal senjata tajam, menembus tembok, dan bahkan menghilang." "Itu semua bukanlah keinginanku," San Ali tersenyum. "Yang Mulia Agung Samsitauratah lebih mengetahui tentang apa yang menjadi keinginan utamaku. Karena itu, oh kawan-kawan tercinta, ia menghendaki aku pergi dari asrama ini untuk mencari muara yang bakal mengantarku ke samudera kebebasanku." Melalui pelabuhan Kalapa, San Ali memulai pengembaraannya melintasi samudera dengan menumpang jung milik seorang Cina Muslim bernama Haji Nasuhah yang bernama asli Tio Bun Chai. Usianya sekitar 70 tahun, namun dia terlihat 10 tahun lebih muda. Otot-otot di tubuhnya, terutama di kedua lengannya, masih kukuh dan perkasa. Sekalipun Haji Nasuha orang Cina asli dan bermata sipit, kehidupan laut yang keras telah mengubah warna kulitnya menjadi coklat kemerahan. Alisnya tebal berbentuk pedang, mencerminkan betapa keras watak nahoda berkepala gundul yang selalu ditutupi kopiah putih itu. Untaian tasbih yang selalu berputar menunjukkan betapa kukuh dia mengingat Tuhan di tengah kesibukannya mengatur arah kapal. Sementara, di balik senyuman yang selalu menghiasi bibirnya itu terungkap keteguhan jiwa dari seorang tua yang sudah teruji mengarungi samudera kehidupan. Penampilan Haji Nasuhah yang mencerminkan citra keramahan seorang muslim itu sebenarnya baru terlihat sekitar 2 dasawarsa silam. Sebelum masa itu, dia bukanlah muslim bahkan bukan manusia dari golongan orang baik. Tio Bun Chai merupakan bajak laut yang sangat ditakuti di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Para saudagar Cina menjulukinya Lam Hai Lomo, iblis dari selatan. Sebagai bajak laut bekas pengikut Liang Taoming, Tio Bun Chai memiliki pangkalan di Kukang, Palembang, dan sewaktu-waktu dapat menggerakkan armadanya dengan cepat. Nama Lam Hai Lomo sebagai bajak laut yang telengas dan tak kenal ampun membuat siapa saja yang melintas Selat Malaka atau Laut Cina Selatan dicekam ketakutan. Roda kehidupan manusia berputar mengikuti takdirnya, kadang di atas kadang di bawah, kadang mengubah kedudukan orang dari kaya ke miskin, dari jahat ke baik, dari durhaka ke saleh, dari kejam ke welas asih. Roda kehidupan Tio Bun Chai pun berubah ketika bertemu Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang menjadi tamu Adipati Palembang Aryo Damar. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja. Ketika itu kapal yang ditumpangi ulama asal negeri Samarkand itu dirampok oleh Tio Bun Chai di sekitar Kepulauan Anambas. Syekh Ibrahim saat itu sedang dalam perjalanan dari Pandurangga di negeri Campa ke Palembang untuk mengunjungi kemenakan tiri istrinya yang menjadi Adipati Palembang. Dalam peristiwa itu, Tio Bun Chai menyaksikan keajaiban pada diri Syekh Ibrahim.
Saat kapal dari Champa itu dikepung, terjadi kepanikan di antara penumpang. Dalam kepanikan itu, seorang penumpang anak-anak berusia 5 tahun jatuh ke laut dan hilang ditelan ombak. Saat itulah seorang penumpang yang kemudian dikenal bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi melompat ke laut. Ajaib, tubuhnya tidak tenggelam. Sebaliknya, dengan tenang ia berdiri di atas hamparan air. Kemudian, ia membungkuk dan tangannya menggapai ke bawah. Lalu, dalam sekejap terlihatlah anak kecil yang sebelumnya sudah tenggelam itu. Seperti gerakan Raja Wali, Syekh Ibrahim menggendong anak itu dan membawanya melompat ke atas kapal. Tio Bun Cai dan anak buahnya terkesima menyaksikan pemandangan menakjubkan itu. Melalui ketakjuban itulah Tio Bun Cai akhirnya melepas mangsanya. Bahkan, seperti terpesona oleh sesuatu yang ada di dalam diri Syekh Ibrahim, Tio Bun Cai